Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soleh Aulia dengan NIM C1D12101. Saya akan memaparkan mengenai cyber security. Pokok pembahasan yang akan saya bahas. Pertama ada two-way authentication, secure password, regular update, antivirus, firewall, no phishing, encryption, secure DSN. Two-way authentication yaitu adalah meminta pengguna untuk memasukkan dua jenis verifikasi yang biasa disebut verifikasi dua langkah dengan cara pertama login dengan password dan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ataupun email Anda. Yang kedua, login dengan password dan token generator. Secure password adalah cara kerja dengan memilih password yang kuat dan sulit ditebak dengan cara mengkombinasikan karakter-karakter yang berbeda seperti huruf kapital, huruf kecil, angka, simbol khusus. Regular up- regular update adalah melakukan pembaruan terhadap sistem atau aplikasi secara berkala untuk memperbaiki bug, meningkatkan fitur, dan mengoptimalkan kinerja. Antivirus, cara kerja dari antivirus adalah memindai sistem atau perangkat komputer untuk mendeteksi dan menghapus atau menonaktifkan file yang diidentifikasi sebagai virus ataupun malware di device. Yang pertama ada Norton Antivirus, yaitu sebuah perangkat lunak yang dapat memindai dan mendeteksi virus. Dan yang kedua ada Avast Antivirus, sebuah perangkat lunak yang dapat memindai, mendeteksi, ataupun menghapus virus. Oleh karena itu, eh, sangat penting untuk selalu memasang dan memperbarui perangkat lunak antivirus. Adapun firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk melindungi jaringan dan komputer dari akses yang tidak sah atau serangan dari luar. Cara kerja dari firewall adalah dengan memeriksa paket data yang masuk dan keluar dari jaringan atau komputer, dan firewall akan memeriksa apakah paket data tersebut diizinkan atau tidak diizinkan untuk masuk atau keluar dari jaringan. Firewall itu sendiri dapat memblokir akses ke data yang diidentifikasi sebagai ancaman keamanan seperti virus atau malware yang memperbolehkan akses ke data yang diizinkan. Ada dua firewall. Yang pertama Windows Firewall. Windows Firewall adalah firewall bawaan sistem operasi Windows yang dapat membatasi akses ke jaringan dan komputer. Yang kedua ada Cisco ASA Firewall. Cisco ASA Firewall adalah firewall perangkat keras yang dirancang untuk melindungi jaringan perusahaan dari serangan. No phishing. Phishing adalah teknik penipuan online yang dilakukan dengan membuat halaman web atau email palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan. Ada beberapa cara untuk menghindari phishing adalah jangan mengklik tautan di email ataupun SMS ataupun link-link yang ada yang merasa dicurigakan. Yang kedua adalah periksa URL situs web. Yang ketiga ada verifikasi pengirim email. Dan yang terakhir gunakan perangkat lunak keamanan. Enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks atau data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh orang yang tidak memiliki kunci enkripsi. Cara kerja dari enkripsi adalah menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah teks atau data asli menjadi teks atau data yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Contoh dari enkripsi adalah SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi komunikasi online dan email. SSL atau TLS menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan antara pengguna dan server. Ada dua contoh enkripsi. Yang pertama, enkripsi simetris. Dalam enkripsi simetris, pengguna menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Dan yang enkripsi asimetris adalah pengguna menggunakan dua kunci yang berbeda untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. DSN, nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber data pada sistem database. Secure DSN adalah mekanisme keamanan yang digunakan untuk melindungi DSN dari akses yang tidak sah dan pengguna yang salah. Cara kerja dari Secure DSN dengan menggunakan autentikasi dan otoritasi
untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengontrol akses ke DSN. Contoh dari fitur DSN adalah ODBC, Open Database Connectivity, sebuah standar aplikasi yang memungkinkan aplikasi mengakses. Selain ODBC, ada juga teknologi keamanan lain seperti JDBC, Java Database Connectivity, ADO, Net, Activate Data Object Net, dan OLEDB, Object Linking dan Embedding Database yang mendukung siklus DSN. Baiklah, sekian. Terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.